Sebuah mobil yang membawa satu keluarga tertimpa kontainer di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Akibatnya 3 orang tewas, 2 lainnya selamat. Sebuah minibus yang membawa satu keluarga ringsek parah usai tertimpa truk bermuatan kontainer di Jalan Poros Makassar, Pare, Desa Tamarupa, Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran kelima korban terjepit badan mobil yang tertimpa kontainer. Kecelakaan bermula ketika truk kontainer yang menuju Makassar ini menyalip mobil yang melaju di depannya, lalu truk naik ke trotoar dan terguling sehingga menimpa mobil korban yang melaju di sampingnya. Akibat kejadian ini 3 orang meninggal dunia yang merupakan seorang ayah serta 2 anaknya yang berusia 7 tahun dan 5 tahun. Sementara seorang ibu dan bayinya selamat. Kelima korban dibawa ke Puskesmas Mandale. Untuk penyelidikan sementara, mobil dump truck diduga menghindari mobil Brio sehingga naik ke median jalan sehingga oleng menimpa mobil Brio yang berada di sisi kirinya. Untuk korban sendiri di mobil Brio ada 5 orang. Pengemudi truk telah diamankan dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan sejauh 1,5 km. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Dump truk bermuatan pasir tambang menabrak 6 unit mobil di pertigaan eksit tol Cilegon Timur, Kota Cilegon, Banten. Diduga rem truk tidak berfungsi saat melintasi jalanan yang menurun. Kak, ketabrak gitu. Ada mobil dump truk ngeblong, Pak. Sebuah truk bermuatan pasir menabrak 6 mobil di pertigaan eksit tol Cilegon Timur, Kota Cilegon, Banten. Kerasnya hantaman membuat truk dan ke-6 mobil yang ditabrak rusak parah. Polisi datang ke lokasi meminta keterangan sejumlah saksi. Kecelakaan terjadi saat lalu lintas ramai. Diduga truk bermuatan pasir ini mengalami remblong saat melintasi jalanan menurun hingga menabrak sejumlah kendaraan yang hendak masuk tol. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Cilegon. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, suara ledakan keras mengejutkan pelajar di salah satu SMP di Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat. Insiden tersebut diduga dipicu aksi pelemparan bom molotov oleh salah satu siswa tepat setelah jam istirahat berakhir. Video amatir merekam pelemparan benda yang diduga bom molotov di area salah satu SMP negeri di kawasan Kecamatan Sungai Raya, Kalimantan Barat. Kejadian berlangsung secara tiba-tiba saat aktivitas sekolah sedang berjalan. Menurut saksi, terduga pelaku yang merupakan siswa kelas 9 tiba-tiba melempar bom molotov ke area sekolah. Akibatnya sempat muncul api dan asap di sekitar titik kejadian. Pihak sekolah bersama warga sekitar segera melakukan penanganan awal sehingga api tidak merambat ke bangunan utama. Tim Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Barat beserta tim Inafis Polres Kubur Raya telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa terduga pelaku. Tim dari Laboratorium Forensik Polda Kalbar, kemudian tim dari Inafis Ditreskrim kemudian Inafis Polres Kubur Raya saat ini sedang melaksanakan olah TKP. Kemudian untuk pelaku yang diduga sebagai pelaku itu juga telah diamankan di Polres Kubur Raya, tepatnya di Polsek Sungai Raya. Dan selanjutnya untuk saat ini kami sedang melaksanakan penyelidikan dan pendalaman terkait kejadian ini. Belajar seperti biasa, jam olahraga tetap seperti biasa, di kelas juga seperti biasa, tapi pas jam istirahat, habis makan MBG, nah itu kejadiannya seperti itu. Berapa kali ledakan? 4 kali. Ada korban nggak dari anak-anak sendiri? Korban sih cuman paling cuma ini aja, Pak, keijak aja paku gitu, tapi bukan lemparan, enggak. Bukan lemparan tapi hanya keijak paku. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan motif dan kronologi lengkap peristiwa tersebut.
Sementara aktivitas sekolah dilaksanakan secara online hingga 2 hari ke depan. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Kejadian pencurian motor di kawasan permukiman padat penduduk di Kecamatan Blimbing terekam CCTV. Pelaku mengincar motor yang tak dikunci ganda oleh pemiliknya. Mirisnya, 2 pelaku diketahui masih di bawah umur dengan mudah membawa kabur motor. Berbekal rekaman, Satreskrim Polresta Malang Kota telah menangkap 2 anak yang masih duduk di sekolah dasar. Aksi pencurian bukan kejadian pertama. Komplotan ini juga pernah mencuri motor sebelumnya di kawasan Dau, Kabupaten Malang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat mencuri karena ingin memiliki sepeda motor. Selanjutnya, kedua pelaku tidak ditahan karena masih di bawah umur. Aparat Polresta Malang Kota masih berkoordinasi dengan Bapas Malang untuk bentuk pembinaan bagi kedua pelaku. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Rekaman pengawas ini menunjukkan aksi 2 pria yang mencuri sejumlah barang di sebuah toko grosir di Desa Pakato, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku yang beraksi selama beberapa jam pun berhasil membawa kabur ratusan jenis barang dari toko grosir senilai 30 juta rupiah. Aksi pencurian di toko ini pertama kali diketahui pemiliknya saat melihat banyak barang raib. Sementara itu, hingga kini polisi masih memiliki identitas pelaku pencurian. Pemilik toko berharap polisi dapat secepatnya menangkap pelaku yang diperkirakan berjumlah 2 orang. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma, iNews melaporkan. Terekam kamera pengawas di rumah korban pencurian sepeda motor. 2 pelaku yakni BH usia 19 tahun dan MA usia 20 tahun. Dengan mudahnya membawa kabur sepeda motor korban yang terparkir di garasi rumah di Jalan Jermal 11, Kecamatan Medan Denai, Medan, Sumatera Utara. Keduanya berhasil membawa kabur motor milik korban usai merusak gembok pagar, kemudian mengangkat motor korban dan menjualnya ke penadah. Dari transaksi tersebut, masing-masing pelaku memperoleh 2 juta rupiah. Berkat rekaman CCTV, Polsek Medan Area kemudian berhasil melakukan identifikasi dan menangkap pelaku di pemukiman padat yang terletak di bantaran rel kereta api Medan Tembung. Namun dalam proses penangkapan, kedua pelaku mencoba melawan dan kabur sehingga memaksa polisi memberikan tindakan tegas kepada pelaku. Pelaku bukan kali pertama melakukan pencurian sepeda motor. Tercatat, setidaknya pelaku sudah 10 kali mencuri sepeda motor di sejumlah tempat di kota Medan. Para pelaku merupakan komplotan yang terorganisir dan memiliki satu pengendali atau biasa disebut kapten yang kini dalam pengejaran. Kapten juga ikut terlibat dan berperan sebagai pemantau di lokasi kejadian. Tim kepolisian juga memburu penadah motor curian tersebut berinisial D dan kemungkinan masih ada jaringan lain.